Lanjutan drama Formula E, Sandiaga bantu tutupi kebodohan Anies, ditulis oleh Nina Nur di siword.com. Hai, bertemu lagi dengan channel Daily News bersama Suara Rahma. Sebelumnya saya sudah menuliskan tentang perjalanan Anies terkait Formula E. Dari kepincut janji manis para sales Formula E hingga sadar bahwa dirinya dibodohi, ambisi Anies menyebabkan dia terbuai dengan mimpi bahwa Formula E bisa jadi legasinya buat dikenang di Jakarta. Padahal kalau merugi, yang ada publik tiada henti akan menertawakan kebodohan dan kegagalan Anies. Anies pun mencari akal agar dia bisa membatalkan Formula E tanpa kehilangan muka. Awalnya dia coba ngadalin Jokowi tapi gagal. Lalu Anies pun mulai memakai isu corona sebagai plan B. Lengkapnya ditulis berikut ini, gagal akali Jokowi, corona solusi Anies tutupi kebodohan dan batalkan Formula E. Bagaimana dengan Sandiaga yang dulunya adalah sobat Anies? Ya, kalau sekarang mana saya tahu mereka masih seakrab dulu atau tidak lagi. Pasca kekalahannya di Pilpres 2019, boleh dibilang Sandiaga tidak atau belum mendapatkan apa-apa. Jabatan tak ada, tugas khusus pun tak ada, padahal sebagai politisi Sandiaga harus tetap menjaga eksistensinya. Oleh sebab itu, saya lihat Sandiaga sekarang ini berlaku seperti artis. Banyak mengekspos dirinya sendiri lewat media sosial, juga masuk Partai Gerindra. Ya nggak apa-apa, wong itu haknya dia kok. Saya sendiri selalu welcome dengan kehadiran Sandiaga untuk memeriahkan dunia politik tanah air. Saya lihat juga bahwa Sandiaga juga main di dua kaki, sama Erick Thohir akrab, sama Anies juga nggak mau jauh-jauh, namanya juga politisi. Saya paham bahwa Sandiaga menuruti haluan partainya yang sekarang bergabung di pemerintahan. Sandiaga juga tahu bahwa kepopuleran sobat lamanya Erick Thohir juga bisa mendatangkan keuntungan politis buat dirinya, dan di lain pihak Sandiaga tidak boleh melupakan Anies dan gerombolan pemuja Anies. Semua harus dirangkum dong buat masa depan kan? Masa Sandiaga membuang potensi dukungan dari gerombolan yang pernah mengangkat dia jadi santri? Ini sekedar gambaran ya, kenapa Sandiaga mau diajak main drama oleh Anies. Saya kira soal Formula E, jadi gampang bagi kita untuk memahaminya. Dan saya tidak dalam posisi menyalahkan Sandiaga, saya hanya berusaha untuk memahaminya ya, hehehe. Sampai saat ini sudah banyak sekali pihak yang mendesak agar Anies membatalkan Formula E. Dari pengamat, para netizen, pegiat media sosial hingga anggota DPRD DKI Jakarta. Namun berdasarkan analisa dalam tulisan saya sebelumnya, Anies pasti tidak mau membatalkan formula karena desakan pihak lain. Mana mau Anies hilang wibawa. Anies hanya akan membatalkan Formula E dengan memakai alasan di mana dia akan muncul sebagai pahlawan. Oleh sebab itu, adanya wabah corona sangat dimanfaatkan oleh Anies. Sudah kelihatan kok siapa kepala daerah yang hobi bikin panik warganya sendiri. Siapa lagi kalau bukan Anies, dari bikin pernyataan soal 115 orang dipantau lalu menyatakan Jakarta dalam situasi genting hingga membatasi izin keramaian. Kalau Presiden Jokowi berusaha menenangkan rakyatnya, Anies nampak sekali berusaha membuat warga Jakarta panik. Lalu apa peran Sandiaga? Ingat, Anies tidak boleh dikalahkan oleh orang-orang yang mendesaknya membatalkan Formula E, tapi harus ada intro untuk membuat Anies menjadi pahlawan yang lebih melindungi warganya ketimbang meneruskan gelaran Formula E. Saya kira disinilah peran Sandiaga sebagai pemantik munculnya narasi baru bahwa Anies lebih mementingkan kepentingan masyarakat ketimbang soal promosi Jakarta dengan adanya Formula E. Saya kasih tanda petik karena ini hanyalah narasi untuk membuat Anies seperti pahlawan, agar Anies tidak kehilangan muka, tidak kehilangan wibawa, dan tidak akan disalahkan jika 360 miliar komitmen fee yang sudah dibayarkan ke pihak Formula E itu tidak bisa dikembalikan ke APBD DKI. Sandiaga pun bereaksi. Dilansir detik.com, hari Sabtu lalu 7 Maret, Sandiaga memberikan nasihat kepada Anies soal gelaran Formula E di tengah ancaman virus corona. Kita perlu pantau, kita harus pantau secara karena kepentingannya adalah kepentingan bangsa negara, kepentingan masyarakat. Kita dahulukan keselamatan kita, kata Sandiaga. Sebab, kata Sandiaga, banyak event di luar negeri yang dibatalkan, contohnya Tokyo Marathon yang diikuti pelari elit
atlet dan puluhan ribu pelari umum. Jadi, kita nggak boleh mementingkan satu event saja. Kita lihat secara keseluruhan bagaimana dampaknya. Kita pantau terus penanganan karena di Indonesia sudah ada 4 yang positif. Di negara lingkungan lebih banyak yang sampai nanti kita lengah penanganan coronavirus ini. Kita harus bergandengan tangan, jangan dijadikan kesempatan saling menyalahkan, ujarnya. Cermati kata-kata Sandiaga, seakan seorang sahabat yang mengingatkan partner lamanya. Perhatikan juga kesamaan pernyataan akhir Sandiaga dengan pernyataan Anies ketika Jakarta dilanda banjir besar di awal tahun ini. Ada permintaan untuk tidak saling menyalahkan, ini kasar narasi Anies. Pas kan jadi semacam intro buat Anies untuk ceritanya membatalkan Formula E karena ancaman corona. Dengan minta jangan disalahkan kalau rakyat DKI mesti kehilangan ratusan miliar yang sudah disetor itu, prediksi saya dalam beberapa hari ke depan akan ada breaking news pembatalan ajang balap Formula E di Jakarta. Dan harapan Anies dia akan muncul jadi pahlawan, alih-alih ditertawakan karena ketahuan sudah dibodohi oleh Formula E. Hehehe. Sekian dulu dari Kura-Kura. Bagaimana menurut Anda teman-teman? Silahkan tulis komentar Anda ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Artikel ini bisa dilihat secara lengkap di halaman seaworld.com. Terima kasih sudah menyaksikan channel Daily News hari ini.